Proses evakuasi korban ledakan kapal tanker berlangsung hingga petang. PPATK deteksi eksploitasi terhadap 24.000 anak di bawah umur. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik lainnya dalam Bali hari ini. Bersama saya Ade Yulia. Dan juga bersama saya Saudara Ika Mahayani. Inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara. Proses evakuasi 5 korban meninggal akibat ledakan di ruang mesin kapal tanker Elizabeth I di perairan Karangasem berlangsung hingga petang. Untuk masuk ke ruang mesin, tim evakuasi harus menggunakan tabung oksigen untuk alat bantu pernafasan. Proses evakuasi 5 korban meninggal akibat ledakan yang terjadi di ruang mesin kapal tanker Elizabeth I yang memuat bahan bakar minyak di perairan Karangasem pada Rabu pagi berlangsung hingga petang. Untuk dapat masuk ke dalam ruang mesin untuk mengevakuasi jenazah kelima korban, tim SAR harus menggunakan oksigen sebagai alat bantu pernafasan. Sekitar pukul 17.20 WITA, jasad kelima korban berhasil dikeluarkan dari dalam ruang mesin. Kondisi gelombang di tengah perairan Manggis juga cukup menyulitkan tim evakuasi saat memindahkan jenazah dari kapal tanker ke kapal tugboat Aurora milik depo Pertamina Manggis. Informasi terakhir yang diperoleh, terjadi 2 kali ledakan dari ruang mesin yang membuat kapal tersebut mengalami blackout. Tercatat 5 orang kru meninggal dunia, 12 alami luka bakar dan dirawat di salah satu rumah sakit di Klungkung. 3 korban luka bakar, 80% dirawat di RSUP Prof. Ngurah Denpasar, dan 1 orang yang 5 ya, dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang selamat. Nah, terhadap kejadian ini kami dari pihak kepolisian sudah mengumpulkan bahan keterangan orang-orang yang ada di tempat kejadian yang bisa dimintain keterangan, juga sudah menghubungi dari pihak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali untuk melakukan kegiatan penyelidikan lanjutnya. Pasca kejadian itu, Satpol Airut Polres Karangasem mengintensifkan patroli untuk pengamanan di areal lokasi kapal tersebut. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan Ditpol Airut dan tim Lab 4 Polda Bali. Andi Hussein melaporkan. Saudara, 3 korban kebakaran kapal tanker Elizabeth I yang terbakar di perairan Manggis, Karangasem hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. 3 korban mengalami luka bakar serius akibat peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari tersebut. 3 pasien korban kebakaran kapal tanker Elizabeth I tersebut dirujuk ke RSUP Prof. Ngurah pada 7 Agustus 2024. Mereka menjalani perawatan intensif di burn unit akibat luka bakar yang dialami. Ketiga korban masing-masing Muhammad Saiful, laki-laki 44 tahun, dengan luka bakar 48%. Edwin Pratama, laki-laki 39 tahun, dengan luka bakar 39,5%, dan Fadli, laki-laki 32 tahun, dengan luka bakar 4%. Dalam keterangan yang disampaikan, pihak RSUP Prof. Ngurah menyatakan 3 korban dalam kondisi sadar dan stabil. Jadi pasien ini setelah kami terima di IGD, dilakukan tindakan resusitasi istilahnya, jadi pemberian cairan, kemudian perawatan secara emergensinya, membersihkan luka secara cepat, kemudian tiba setelah dilakukan rawat luka sederhana, diberikan cairan, kemudian dilanjutkan dirawat di ruang intensive care unit, di ruang obat unit. Nah, jadi ketiganya, yang satu, nah mungkin nanti dijelaskan prognosisnya dari dokter bedah plastiknya. Jadi yang sementara masih stabil kondisinya.
Sementara 5 korban meninggal dunia hingga kini masih disemayamkan di kamar jenazah RSUP Sanglah. Sebelumnya peristiwa kebakaran kapal tanker Elizabeth I terjadi pada Rabu dini hari di perairan Manggis, Karangasem. Dengan 21 nahkoda dan anak buah kapal tanker tersebut membawa bahan bakar dengan tujuan Badas, Sumbawa. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, korban kapal tanker Elizabeth I masih dirawat di Rumah Sakit Umum Geraha Bakti Kelungkung dan 1 diantaranya akan diambil tindakan operasi karena mengalami luka bakar hingga 10%. 12 korban kapal tanker yang meledak di kawasan perairan Candida Karangasem dirawat di RS Bakti Geraha Kelungkung. 9 orang telah dipulangkan dan 3 orang masih dirawat. Sementara 1 korban lagi masih mendapat perawatan intensif lantaran luka bakar korban yang mencapai 10%. Direktur Rumah Sakit Geraha Bakti Kelungkung Dr. Doni mengatakan, hari ini tim dokter penanganan korban kapal tanker Elizabeth I rencananya mengambil tindakan lanjutan. Meski 2 pasien kondisinya telah membaik dan korban yang sedang diobservasi, Rumah Sakit Geraha Bakti masih membatasi kunjungan dari keluarga. Untuk saat ini, pagi ini kondisi mereka yang 2 ini sudah baik, keadaan umumnya baik, komunikasi juga sudah baik. Kalau yang debridement itu, tapi kalau yang 2 ini kalau tidak ada kondisi lain yang trauma inhalasi tadi, kalau tidak ada kondisi yang hal-hal yang lain, mungkin bisa pulang. Dari 12 korban yang dirawat, 9 sudah dipulangkan karena luka bakar hanya sekitar 3%. Sedangkan 3 pasien saat ini masih dirawat. Ketutku Setiawan melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, PPATK memantau adanya dugaan transaksi keuangan terkait dengan eksploitasi yang melibatkan anak di bawah umur. Ada sekitar 130.000 transaksi dengan perputaran uang mencapai 127 miliar rupiah lebih. Tercatat sekitar 130.000 transaksi keuangan yang terpantau oleh PPATK diduga terkait eksploitasi yang melibatkan sekitar 24.000 anak dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Perputaran uang dalam kurun 2014 hingga 2024 mencapai 127 miliar 371 juta rupiah. Sementara data yang terhimpun di tahun 2024 mencatat sekitar 303 kasus anak korban eksploitasi. Data Interpol pada Juni 2024 menyebut kaitan 69 negara yang terlibat dalam jejaring eksploitasi anak. Menurut laporan Financial Intelligence Alliance, eksploitasi pada anak dimungkinkan karena adanya transaksi finansial antara pelaku dan korban, antara pelaku dan fasilitator. Transaksi ini terjadi karena adanya kemudahan dalam pemanfaatan teknologi finansial yang saat ini banyak dikembangkan oleh jasa penyedia keuangan di ranah global. Diperlukan kecerdasan finansial dalam mendeteksi dan menghentikan eksploitasi terhadap anak pada sektor keuangan. Nah, dari indikasi yang ada itu kita melihat ada indikator bahwa ini terkait juga dengan seksual terhadap anak. Kemudian kenapa kita tahu bahwa itu transaksi terkait kejahatan seksual anak? Berdasarkan juga laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Macam seperti misalnya laporan masyarakat yang disampaikan juga oleh NGO seperti Expat misalnya. Itu kita elaborasi, kita lakukan analisis terkait transaksi yang ada seperti itu. Kejahatan eksploitasi anak diketahui menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Organization ILO memperkirakan total keuntungan yang diperoleh sebesar 150,2 miliar US dollar per tahun. PPATK berharap upaya memerangi kejahatan eksploitasi anak menjadi komitmen bersama seluruh pihak, termasuk melibatkan peran aktif seluruh komponen masyarakat. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, KPU optimis wujudkan pilkada ramah lingkungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu.
Ternyata adik stunting. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Denai Indonesia, sanangko menjadi bagian bangsa nan gadang. Ya Indonesia, Yero janji setiata sumpah pemuda. Coba kedoknya lamar diturut. Dangarong buktina molohida dang marraga. 作为伊犁市交付多样新奋斗责任。 Ajo atakam semefisarau, aram aramas. Naho, ambu hondoka baru kalian. Ananging rengkuh kula kanthi katresnan ingkang tulus. Nyireng nyikyang pikayon sajroning kabineka. Tetaplah menjadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Bali Hari Ini. Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu tahun 2024. Pemetaan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan Pilkada serentak 2024 mendatang. Demikian yang dapat saya laporkan. Dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024, terdapat 5 indikator kerawanan yang berpotensi dapat terjadi pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Karangasem. Di antaranya adanya isu pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu, netralitas ASN, keberatan calon saat pencalonan, keakuratan data pemilih, dan juga banyaknya warga yang belum melakukan perekaman EKTP. Terkait hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melakukan upaya mitigasi dan pencegahan, diantaranya dengan melakukan cegah dini melalui imbauan dan koordinasi kepada pihak terkait. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi, terutama kepada masyarakat, terhadap pentingnya peran masyarakat untuk ikut mengawal pemilu sebagai pengawas partisipatif. Meluncing Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Nah, jadi IKP ini baru launching sebagai mitigasi nanti atau sebagai pencegahan nanti pada tahapan pemilihan tahun 2024 ini. Ya, dari IKP yang didapatkan dari Bawaslu itu ya dari kita mempergunakan indikator dari pemilu atau pemilihan sebelumnya yaitu tahun 2019 itu. Nantinya sejumlah potensi kerawanan pemilu tersebut akan menjadi fokus pengawasan Bawaslu Karangasem dan jajarannya dalam mengawal serta memastikan setiap tahapan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Putra Widiarsana melaporkan. Kesuksesan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan tanggung jawab bersama. Salah satunya adalah dengan menjaga netralitas ASN, TNI, Polri. Untuk meningkatkan pemahaman berbagai peraturan serta pengetahuan terkait regulasi dan ASN TNI Polri dalam hajatan Pilkada 2024, Bawaslu terus memberikan sosialisasi untuk tetap menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri demi suksesnya Pilkada serentak 2024. Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Bali, Gede Sutrawan mengatakan, Pilkada serentak menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perlu adanya penyamaan persepsi baik tingkat provinsi maupun di kabupaten. Utamanya terkait netralitas ASN sehingga dapat memahami peran dan tugas masing-masing. Lakukan pertemuan-pertemuan yang lebih intens dengan stakeholder maupun dengan penyelenggara pemilu untuk adanya penyamaan persepsi. Sehingga dalam pelaksanaan nanti sudah sama-sama tahu ya memang apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Kami perlu duduk bersama. Penyamaan persepsi artinya terkait dengan regulasi, penerapannya juga di lapangan.
dan memberikan masukan dari stakeholder kepada Bawaslu di dalam melakukan pengawasan. Diharapkan dengan kerjasama seluruh pihak, proses demokrasi Pilkada 2024 dapat berjalan aman dan damai. Iputu Ratna melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Denpasar optimis mampu mewujudkan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang ramah lingkungan melalui konsep Green Election atau pemilihan hijau. Hal ini mengingat Green Election sudah pernah diuji cobakan pada Pilwali tahun 2020 yang lalu. Tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kota Denpasar hingga kini terus berjalan. Selain merampungkan tahapan demi tahapan, KPU Kota Denpasar juga kini tengah mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua KPU Kota Denpasar menekankan perihal perlunya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari parpol, bakal calon kepala daerah, pendukung calon kepala daerah hingga masyarakat umum. Pelaksanaan pilkada hijau ini pun akan dimulai dari hal yang paling mendasar, yakni pelaksanaan kampanye yang minim atau tidak menggunakan APK. Kendati nampak sulit untuk diterapkan, pihaknya justru optimis bahwa pelaksanaan pilkada ramah lingkungan ini dapat diwujudkan pada pilkada tahun ini. Menurutnya hal ini sangat memungkinkan mengingat pelaksanaan pilkada dengan konsep ramah lingkungan sudah pernah diterapkan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar pada tahun 2020 yang lalu. Nantinya calon kepala daerah diminta untuk melaksanakan kampanye atau memaparkan visi misi melalui videotron yang ada di Kota Denpasar, seperti yang terdapat di bank-bank pemerintah, lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki TV layanan publik hingga pasar tradisional. Sementara itu, KPU Kota Denpasar juga telah melakukan sosialisasi terkait hari dan juga tanggal pemungutan suara melalui TV publik dan videotron yang ada di Kota Denpasar. Selain itu, melalui Green Election ini, kampanye calon kepala daerah pada pilkada juga diyakini akan berjalan efektif, terutama jika menggunakan media sosial. Hal ini lantaran 51% pemilih di Kota Denpasar merupakan pemilih milenial yang melek dan ramah akan teknologi. Saudara, kami akan kembali dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Salah satunya adalah peletakan batu pertama LRT di Bali yang kemungkinan mundur dari jadwal. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Alif, manjot orang PK bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain. Saudara, Anda kembali menyaksikan Bali hari ini.
Pembangunan Light Rail Transit atau LRT kemungkinan mundur dari rencana awal. Berbagai persiapan dimatangkan untuk mengawali peletakan batu pertama pembangunan transportasi massal pertama di Bali. Peletakan batu pertama LRT di Bali awalnya direncanakan pada awal September tahun 2024. Namun Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan rencana ini kemungkinan akan mundur dari jadwal seharusnya mengingat terdapat beberapa event yang menjadi perhatian pemerintah seperti ulang tahun Provinsi Bali, peringatan Hari Kemerdekaan RI, serta beberapa pertemuan internasional di Nusa Dua. Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait guna mematangkan persiapan peletakan batu pertama transportasi massa ini. Pemerintah berusaha mematangkan persiapan melalui rapat koordinasi agar rencana ini dapat dilaksanakan pada bulan September. Kemarin sudah diadakan rapat persiapan untuk groundbreaking pembangunan LRT. Kemarin sudah diadakan. Nanti setelah fix tanggalnya akan dilaksanakan. Kalau tidak ada halangan mungkin bulan September ini ya, tapi tanggalnya belum ya, masih memerlukan pematangan persiapan. Tapi rapat persiapan untuk acara groundbreakingnya itu sudah kemarin dilaksanakan oleh Pak PJ Gub. Pembangunan tahap awal rencananya mengambil rute Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Sentral Parkir Kute dengan pembiayaan melalui pihak swasta. Kehadiran LRT menjadi salah satu solusi guna mengurai kemacetan khususnya kawasan wisata Bali Selatan. Galuh dan Pramudia melaporkan. Pembangunan moda transportasi umum LRT tidak hanya akan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di Bali, terutama di wilayah daya tarik wisata, namun moda transportasi ini terus mampu menjadi sarana transportasi yang terintegrasi, tarif terjangkau dan juga nyaman. Pembangunan LRT di Bali menjadi kebutuhan yang mendesak. Kemacetan saat ini menjadi pemandangan dan menjadi keseharian yang dialami oleh pengguna jalan, terutama di wilayah daya tarik wisata. Langkah pengembangan jalan di Bali sulit untuk dilakukan. Hal ini diperparah dengan moda transportasi massal seperti Sarbagita maupun Transmetro Dewata yang belum berkontribusi nyata bagi pengurangan beban lalu lintas. Salah seorang pengamat transportasi, Alit Sutanaya, mengatakan keberadaan LRT sebagai moda transportasi massal di Bali perlu disiapkan segera. Dan sekarang kita akan membangun sebuah LRT, kemudian juga yang dikemas dalam MRT dan sebagainya. Jadi itu memang mimpi yang luar biasa begitu ya. Kalau itu terjadi ya sangat bagus sekali. Tetapi yang perlu kita sikapi bagaimana sustainability-nya ini. Jadi bagaimana kemudian terutama adalah skema operasional dan maintenance-nya ke depan. Apakah sanggup kita lakukan atau bagaimana? Anggota DPRD Kabupaten Badung menilai pembangunan LRT sebagai sarana transportasi publik harus dibarengi pula dengan perilaku masyarakat Bali untuk memanfaatkan sarana transportasi umum lebih optimal serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pembangunan yang seimbang antara fisik dan non-fisik, bagi saya LRT ini silahkan jalan, tetapi kita berharap ada kecepatan penguatan perilaku masyarakat atau habit masyarakat berkaitan dengan penggunaan sarana transportasi publik. Karena ini akan menyangkut dua hal. Yang pertama sarana dan prasarana. Yang kedua adalah aksesibilitas. Maksud saya adalah ketika mereka menggunakan transportasi publik, ketika mereka membawa barang-barang itu seperti apa, ini kan banyak yang belum tahu. Yang kedua, jarak. Setelah turun dari satu titik terminal misalnya, dia harus ke satu titik lagi pakai apa, kan ini masalahnya. Sehingga orang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi karena mereka di situ smooth operator, jadi bisa kemana-mana dengan jarak yang bisa dia tempuh dengan kendaraannya sendiri. Guna mendorong beralihnya masyarakat terhadap pemanfaatan transportasi umum juga harus dibarengi dengan regulasi yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi seperti penerapan tarif parkir yang mahal maupun pajak kendaraan yang tinggi. Penggunaan transportasi massal juga dapat mengurangi polusi udara. Haris dan Bagus melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali mengakui terkendala anggaran untuk pembebasan lahan jalur khusus bus listrik. Meski transportasi berbasis listrik tersebut direncanakan beroperasi pada tahun 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Kim Bali, Nusakti Yasaweda mengatakan, pemerintah Provinsi Bali mengakui terkendala anggaran untuk pembebasan lahan jalur khusus elektrik, bus rapid transit atau bus listrik, meski transportasi berbasis listrik tersebut direncanakan beroperasi pada tahun 2025. Menurutnya, operasional bus listrik di Bali awalnya diwacanakan akan memakai jalur khusus seperti Transjakarta. Lantaran terkendala anggaran untuk pembebasan lahan, Nusakti mengatakan operasional EBRT tersebut untuk sementara akan menggunakan jalur umum. Nantinya bus listrik akan mendapat prioritas dibandingkan kendaraan pribadi. Dirinya berharap hal itu dapat menggugah publik untuk beralih ke kendaraan umum. Sebelumnya pemerintah mewacanakan akan membuat jalur khusus untuk bus listrik di Bali. Bus ini rencananya mulai beroperasi dengan 2 koridor, yakni dari arah utara menuju selatan dan barat menuju timur. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kim Bali, Dewa Ayu Puspadewi mengatakan, rute ini merupakan hasil pra-feasibility study atau uji kelayakan dari proyek bus listrik tersebut. Bus listrik kota untuk wilayah Sarbagita rencananya dibuatkan jalur khusus di beberapa titik karena infrastruktur jalan di Bali yang terbatas. Adapun beberapa jalan yang teridentifikasi dapat dipergunakan sebagai jalur prioritas, antara lain Jalan Sulawesi, Jalan Matahari Terbit, Jalan Bukit Tunggal, Jalan Raya Kerobokan, hingga Jalan Kampus Unut. Sedangkan jalur khusus bus seperti Transjakarta kemungkinan berada di jalan raya seperti Bypass Ngurah Rai, Jalan Tuku Umar, Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Sudirman, dan Jalan Raya Puputan. Saudara, minat masyarakat Bali untuk memiliki kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini memang meningkat. Hal tersebut berdasarkan data pertumbuhan jumlah kendaraan listrik dalam 3 tahun terakhir. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bali, Imade Santa mengatakan, minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor listrik berbasis baterai berdasarkan data pertumbuhan jumlah kendaraan listrik dalam 3 tahun terakhir meningkat. Hal tersebut karena kendaraan listrik dinilai lebih praktis dari sisi pemeliharaan dan aspek pajak. Dirinya mencatat jumlah kendaraan bermotor listrik di Bali pada 2021 sebanyak 438 unit, yakni kendaraan roda 2, 382, dan roda 4, 53. Selanjutnya pada 2022, jumlah kendaraan listrik baru yang dimiliki masyarakat Bali sebanyak 880 unit dengan rincian kendaraan roda 2, 695, dan roda 4, 185. Kemudian pada tahun 2023, kendaraan listrik baru yang dimiliki masyarakat meningkat tajam menjadi 3.837 unit yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 3.458 unit dan kendaraan roda 4 379 unit. Sementara itu di tahun 2024, dari periode Januari hingga 7 Agustus 2024, tercatat ada penambahan kendaraan listrik sebanyak 2.154 unit yang terdiri atas kendaraan roda 2 sebanyak 1.746 unit dan roda 4 sebanyak 408 unit. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatur kembali wisata helikopter di Bali untuk memastikan tidak mengganggu budaya bermain layang-layang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Bali menawarkan pariwisata budaya dan layang-layang adalah kearifan lokal yang merupakan bagian dari adat istiadat dan budaya yang melegenda. Bahkan Menparekraf menekankan bahwa permainan layang-layang bagian dari pariwisata karena telah memiliki festival yang didukung kementeriannya. Pihaknya akan melakukan koordinasi, menentukan wilayah yang dapat menjadi tempat wisata helikopter yang banyak peminatnya. Menparekraf mengatakan aturan mengenai lokasi-lokasi wisata helikopter telah ada, sehingga yang ditekankan nanti adalah pemantauan dan kepatuhannya. Penegasan soal wisata helikopter dilakukan pasca sejumlah kejadian tali layang-layang yang melilit baling-baling helikopter yang terbang rendah di kawasan wisata. Sandiaga menilai tren wisatawan menggunakan helikopter untuk melihat pemandangan Bali dari udara ini mulai muncul setelah pandemi COVID-19. Sebagian besar peminatnya adalah wisatawan mancanegara, dan sebagian lagi wisatawan domestik terutama kalangan selebriti.
Wisatawan tertarik dengan jenis wisata tersebut sebab memudahkan mereka melihat Bali secara keseluruhan dari udara yang selama ini hanya dirasakan saat pesawat hendak mendarat. Dengan pengaturan terbaru dan bantuan dari Kementerian Perhubungan juga dari pemangku kepentingan lainnya, pihaknya dapat memetakan agar tidak terjadi lagi insiden serupa yang bersinggungan dengan kegiatan wisata. Sebelumnya, penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahendrajaya bertemu dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Suryanto Cahyono di rumah jabatan Gubernur Bali yang membahas insiden jatuhnya helikopter yang diduga akibat tali layang-layang. Langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa juga dibicarakan dalam pertemuan ini. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pungutan turis asing sebesar $10 Amerika Serikat atau sekitar Rp150.000 sedang dievaluasi. Pemerintah Provinsi Bali telah resmi memberlakukan pungutan kepada wisatawan asing sebesar $10 Amerika Serikat atau Rp150.000. Melalui pungutan tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah yang baik, guna mewujudkan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta bertujuan menjaga kearifan budaya Bali. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, pungutan turis asing sebesar $10 Amerika Serikat atau sekitar Rp150.000 sedang dievaluasi. Menurutnya masih banyak potensi yang perlu dimaksimalkan dari pungutan turis asing tersebut. Dirinya menambahkan, Bali berpotensi meraup pungutan turis asing mencapai $60 juta per tahun. Pungutan terhadap wisatawan mancanegara Wisman di Bali diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif bagi Bali, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pungutan Wisman di Bali diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan, budaya, dan masyarakat Bali, serta memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata unggulan di dunia. Saudara, pemerataan kawasan pariwisata perlu dilakukan di Bali karena kawasan pariwisata Bali hingga kini belum merata. Kebanyakan wisatawan baik mancanegara maupun domestik lebih banyak berkunjung ke Bali Selatan seperti ke kawasan Nusa Dua, Kuta, Canggu, dan kawasan Bali Selatan lainnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para investor untuk mencoba kawasan wisata Bali selain Bali Selatan. Hal ini karena sebentar lagi Bali Selatan akan mendekati overtourism. Bali Selatan sudah mendekati naik 10% dan sudah completely overtourism. Dirinya berharap kondisinya tetap kondusif karena setelah bicara dengan Asosiasi Perhotelan, tingkat okupansinya mungkin sudah membaik 90%. Ketika disinggung bagian Bali yang mana yang lebih memerlukan pemerataan, Sandiaga memaparkan yakni Bali Barat, Bali Utara, serta Bali Timur Karangasem. Ia pun mengatakan banyak sekali kawasan wisata di Bali, terutama di daerah-daerah yang non-mainstream seperti di Karangasem, Klungkung, Buleleng, Jembrane, Tabanan, dan Bangli. Menurutnya, mengapa turis lebih memilih Bali Selatan untuk berlibur? Sebab Bali Selatan sudah terbangun ekosistemnya. Saudara, berita duka menyelimuti dunia pendidikan di Bali. Rektor Universitas Udayana 2021 hingga 2023, Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi. Kabar duka datang dari dunia pendidikan di Bali. Rektor Universitas Udayana periode 2021 hingga 2023, Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi, tepatnya 8 Agustus 2024, sekitar pukul 7 WITA. Almarhum meninggal dunia di RSUD Mangusade dan jenazah almarhum hingga kini masih berada di RSUD tersebut. Meninggal dunia pada usia 60 tahun, Prof. Antara meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Rektor Universitas Udayana periode 2021 hingga 2023 yang dilantik pada 24 Agustus 2021 ini dikenal sebagai pribadi yang baik. Saat pemilihan rektor, almarhum pun terpilih sebagai rektor setelah memenangkan 81 dari 122 total suara.
Ia pun berhasil menjadi rektor pertama setelah jabatan tersebut sebelumnya dipegang oleh orang-orang dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana selama bertahun-tahun. Sementara almarhum merupakan guru besar Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dilansir dari berbagai sumber, guru besar Fakultas Teknik UNUD ini merupakan pakar dalam bidang teknologi processing advanced material. Sebelum menjabat sebagai rektor, ia juga beberapa kali menduduki posisi strategis di jajaran pimpinan Universitas Udayana, antara lain Ketua International Office Kedua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM, serta Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Takut tapi hakijol aku mulai dalam takut ngajak beli aneh jane iloh sing salah pilih. Om Swastiastu, iloh sing salah pilih, tiang sing salah pilih. Nalar idarane sing salah pilih nalar. Yening nonton klipnya Bali. Lewat acara puniki, acara klipnya Bali, ngajakan seni gending-gending Bali. Lewat acara puniki, klipna Bali. Kamu ngaku anak muda Bali? Jangan ngaku orang paling update kalau belum nonton Sekitar Kita. Banyak informasi tentang musik, film, dan tren lifestyle. Ada juga nanti DIY. Ada sistem kita pastinya. Nah, jangan lupa saksikan Sekitar Kita hanya di TVRI Bali. Kapan tuh? Setiap hari Jumat jam 8 malam. Ada Abdul, ada Belo. Sekitar Kita. Ayo manis, ayo manis, ayo manis. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Summit ke-8 resmi ditutup melalui acara gala dinner di Nusa Dua. Pada puncak acara ini, penyelenggara memberikan penghargaan ABU Together for People, Planet and Peace Media. Direktur Utama RRI Hendrasmo mengatakan, konferensi tingkat tinggi KTT Media Persatuan Penyiaran Asia Pasifik atau Asia Pacific Broadcasting Union ABU Summit ke-8 ini membahas perubahan iklim dan pencegahan bencana. Lewat pertemuan ini dibangun deklarasi untuk menyadarkan semua kalangan akan dampak perubahan iklim dan kesiapan dalam penanganan kebencanaan. Dan saya kira pertemuan ini semakin meningkatkan komitmen kita dan action ya. Maka kita juga membuat deklarasi tentang bagaimana kita melakukan early warning for all dan gerakan penyadaran. Nah, ini yang terus akan kita lakukan dan menjadi komitmen semua pihak, para profesional media dan broadcasting yang hadir di sini, juga para organisasi-organisasi yang terlibat. Puncak acara KTT Media ABU diisi pemberian awards ABU Together for People, Planet and Peace Media. Adapun penghargaan kategori Audio Planet diraih oleh RRI dengan karya The Forest Guardian of Tahawa Village. Penghargaan kategori Audio People diraih oleh Voice of Vietnam yang berjudul The Song on the Mountain. Penghargaan kategori Audio Peace diraih Radio Television Hong Kong dengan karya berjudul It is a Happy Day. Sementara video kategori Planet diraih oleh China Media Group dengan judul karya The Land and the One of All New Life in the Wilderness.
Video kategori People diraih oleh France 24 dengan karya berjudul Indigenous People and Climate Change, dan runner-up diraih TVRI dengan karya berjudul Serving for the Ocean. Video kategori Peace diraih oleh China Media Group dengan karya berjudul Caught in the Crossfire, dan sebagai Special Award winner diraih oleh Deutsche Welle International Broadcast dengan karya bertajuk Her Woman in Asia Session 4. Sugiyarto melaporkan. Saudara, Festival Bahari bertajuk The Rise of Legian resmi dibuka pada Rabu 7 Agustus malam di kawasan Pantai Legian. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Badung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya ke destinasi Pantai Samigita, Seminyak, Legian, dan Kuta di Kabupaten Badung. Pembukaan Festival Bahari di kawasan Pantai Legian turut dihadiri Bupati Badung Inyoman Giripraste dan sejumlah anggota DPRD Badung. Atraksi tarian joget pun dipentaskan dalam acara penyambutan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Inyoman Rudiarto menerangkan, Festival Bahari merupakan kegiatan rutin yang masuk dalam kalender of event dari Dinas Pariwisata Badung. Festival Bahari ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas melalui kegiatan peningkatan SDM, peningkatan produk ekonomi kreatif, dan pemenuhan sarana penunjang pariwisata. Dirinya juga mengajak semua unsur instansi bekerja sama, serta mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan pantai, di mana destinasi pantai yang ada di Bali merupakan objek wisata yang paling diminati para wisatawan, sehingga perlu peran serta bersama untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan pantai. Festival Bahari ini diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi kunjungan wisatawan ke destinasi Pantai Samigita, yaitu Pantai Seminyak, Legian, dan Kuta di Kabupaten Badung. Melalui atraksi wisata ini diharapkan tingkat kunjungan wisatawan ke Pantai Legian yang rata-rata per hari mencapai 1.000 orang lebih dapat meningkat. Menjadi daya tarik tersendiri untuk kunjungan yang ada di destinasi wisata daerah kita, baik di kawasan Legian maupun Seminyak. Dan tadi sudah kita melihat bahwa pesan daripada Bapak Bupati serangkaian dengan bagaimana kita menciptakan pariwisata yang sustain, khususnya di Kabupaten Badung. Prinsipnya adalah terwujudnya pariwisata yang sustain. Tentunya kita harus menciptakan quality tourism. Dalam artian ada 3 komponen dasar. Yang pertama itu bagaimana kita pemerintah juga ikut serta dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya di sektor pariwisata. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas produk, baik itu produk ekonomi kreatif, baik itu produk layanan kepariwisataan yang kita berikan, dan yang ketiga bagaimana pemenuhan terhadap sarana prasarana penunjang di sektor pariwisata. Festival Bahari Pantai Legian dibuka langsung Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung bersama anggota DPRD Badung, I Gusti Anom Gumati, ditandai dengan pelepasan jangkar. Terpilihnya Pantai Legian menjadi venue utama merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tahun lalu, yang kemudian diakomodir oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan diselenggarakan di Legian. Pada Festival Bahari ini akan menonjolkan kompetisi surfing yang digadang-gadang menjadi salah satu daya tarik utama dalam festival ini, mengingat olahraga tersebut merupakan ikon dari Pantai Legian. Selain itu, terdapat pula pagelaran budaya dan musik yang melibatkan artis lokal dari Kelurahan Legian. Bahkan tarian tradisional seperti tarian Masolah Bawe juga akan ditampilkan untuk memperkenalkan lebih jauh budaya lokal kepada para pengunjung. Festival Bahari turut melibatkan beberapa warga Kelurahan Legian untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang diadakan di sana. Dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder pun sangat baik, sehingga diharapkan Festival Bahari dapat berjalan lancar dan sukses. Eka Martini juga menekankan bahwa output dari acara ini
adalah sebagai sarana ajang pariwisata, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara, agar lebih mengenal Legian dengan ikon pantainya. Melalui Festival Bahari, diharapkan pariwisata di Legian dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, serta memperkenalkan keindahan dan kekayaan budaya Legian kepada dunia. Festival Bahari yang berlangsung mulai 7 hingga 10 Agustus 2024 ini menampilkan berbagai kegiatan menarik, meliputi pentas seni dan budaya, perlombaan, hiburan musik dari artis lokal dan ibu kota, hingga pameran produk ekonomi kreatif yang melibatkan para pelaku UMKM Bali. Indra Wijaya melaporkan. Sebanyak 70% pekerja di sektor informal belum mendapat jaminan sosial. Pekerja informal adalah pekerja bebas yang tidak berada di bawah lembaga atau badan usaha. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, baru 26,62% pekerja di sektor informal yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara di sektor formal sebanyak 47,92% pekerja yang terlindungi. Sektor informal yang terdiri dari pekerja rentan yang bekerja perorangan atau tidak berada di bawah perusahaan tertentu menjadi golongan terbesar yang belum terlindungi jaminan sosial. Menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Kuncoro Budi Winarno, minimnya upah pekerja rentan serta rendahnya kesadaran akan pentingnya jaminan sosial menjadi salah satu alasan banyaknya tenaga kerja sektor informal yang belum mendapatkan jaminan sosial. Sifat pekerjaannya yang menyebabkan mereka memiliki risiko ketidakpastian dari sisi pendapatan. Dengan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa mereka akan memprioritaskan perlindungan ini mungkin prioritas kesekian ya, karena memang ada di tahap bertahan atau survival mode. Nah, kondisi ini tentu membutuhkan intervensi. Intervensi dari mana? Dari pemerintah daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menekankan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja, terutama kaum muda, yang sebagian besar merupakan generasi sandwich yang harus menanggung 3 generasi sekaligus. Adanya jaminan kerja dapat membantu keluarga jika musibah menimpa tulang punggung keluarga. Dirinya mendorong pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa untuk menyiapkan anggaran guna memberikan perlindungan, khususnya kepada pekerja rentan dengan upah rendah. Hal ini disampaikan dalam penganugerahan Paritrana Award Kamis pagi. Ini kami mengajak ya para pekerja rentan ini, kami mengajak ya pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa untuk meng-create program-program perlindungan pada mereka. Hari ini sudah mulai dilakukan ya. Tadi ada desa Tegal Harum, ada desa Lebih. Itu adalah desa-desa yang memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan di desanya. Apakah sudah 100%? Belum, tetapi dia lebih baik dibandingkan desa lain. Melalui Paritrana Award, pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa hingga badan usaha yang telah patuh dan berperan aktif melindungi tenaga kerja. Salah satu kategori yakni pemerintah kabupaten kota diraih oleh Gianyar dan Badung serta Pemkot Denpasar. Galuh dan Pramudia melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kota Denpasar mendapat peringkat ketiga kota paling minim warga miskin di luar Pulau Jawa dengan persentase sebesar 2,59%. Melalui berbagai upaya yang lebih optimal dan tepat sasaran, pemerintah Kota Denpasar dinilai mampu mengejar angka 0% kemiskinan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dari Badan Pusat Statistik BPS RI, Kota Denpasar mendapat peringkat ketiga kota paling minim warga miskin di luar Pulau Jawa. Persentase kemiskinan di Kota Denpasar ini pun berada pada angka 2,59%. Menanggapi capaian tersebut, salah seorang pengamat ekonomi sekaligus akademisi, yakni Dr. Niluh Putu Indiani mengatakan, predikat tersebut merupakan capaian yang berdasar dan sangat tercermin pada pertumbuhan serta perputaran ekonomi di Kota Denpasar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif, PDRB yang cukup tinggi, hingga tingkat inflasi yang terkendali dari waktu ke waktu di Kota Denpasar
menunjukkan bahwa Kota Denpasar memang memiliki roda perputaran ekonomi yang positif dan dinamis. Terkait pemerintah Kota Denpasar yang menargetkan tingkat kemiskinan 0%, pihaknya mengaku optimis bahwa angka kemiskinan di Kota Denpasar mampu ditekan lebih optimal melalui berbagai upaya yang kolaboratif dan tepat sasaran. Namun demikian, selain dengan menggelontorkan dana sebanyak 7 hingga 15 miliar rupiah untuk penanganan warga miskin, Indiani menilai pemerintah juga justru harus fokus meningkatkan standar atau taraf hidup masyarakat miskin dengan solusi jangka panjang. Ya, ada beberapa program. Yang pertama adalah pengembangan sektor ekonomi, dapat melakukan diversifikasi di sektor-sektor seperti industri kreatif, jasa, dan UMKM untuk memperluas peluang kerja. Kemudian yang kedua, perlu untuk melanjutkan dan memperluas bantuan sosial dalam bentuk bantuan tunai untuk masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi yang cukup baik antara swasta, pemerintah, dan juga masyarakat, bentuknya berupa CSR. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar juga telah menyisipkan anggaran di sejumlah OPD untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kota Denpasar. Yasinta Gongde melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk tanggal 9 Agustus 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Kade Setiawati. Halo pemirsa TVRI Bali. Berikut disampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Bali yang berlaku hari Jumat 9 Agustus 2024. Pemirsa, kondisi cuaca di wilayah Bali diprediksi secara umum cerah berawan. Terdapat potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan timur. Suhu udara di wilayah Bali diperkirakan berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi peningkatan angin di wilayah Bali, serta kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja petugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Ayah, bantuin adik mengerjakan tugas ya. Tugas apa? Tugas tentang flora dan fauna ya. Ayah sudah beberapa